Halo sahabat Moris, selamat datang di kanal YouTube Bulog Kanwil Sumsel dan Babel. Bersama saya Bang Momon dan rekan saya Bang Deris. Bersama kami Bang Moris. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi nih Bang Momon. Jadi buat teman-teman kita yang belum tahu nih apa itu sih kanal YouTube Kanwil Sumsel Babel. Jadi ini merupakan salah satu YouTube yang dibuat oleh Kanwil Sumsel Babel untuk teman-teman semua. Berarti perdana nih. Perdana dong. Dan kita syuting saat ini, Iya. ini salah satu sub channelnya. Sub-channelnya. Berarti ada sub-channel yang lain dong? Iya, nama kalau sub-channel kita namanya Podcast Begesa. Gitu. Berarti selain sub-channel Podcast Begesa ada sub-channel yang lain dong Bang Deris? Tentunya. Apa aja kira-kira Bang Deris? Salah satunya yaitu Markisah. Markisa. Mungkin ada kepanjangannya tuh Markisa. Mari kita masak. Masak-masak. Iya. Nanti mungkin ditampilkan di sub-channel kita. Betul. Talent Bulog Kanwil Sumsel yang jago-jago masak nih. Betul sekali. Luar biasa. Selain itu apa lagi Bang Deris? Ada olahraga nih. Olahraga, musik. Mungkin sub channel lain ya akan boleh, kita tampilkan di masih sini. ada yang lain untuk Masih kita ada yang lain tampilkan. tentunya. Nanti kita akan memanfaatkan teman-teman kita yang punya talenta. Siapa tahu nanti ada yang bisa stand up. Stand up yang lagi ini sekarang nih. Betul sekali. Bulog Kanwil Sumsel banyak Marcel berikutnya. Betul. Luar biasa sekali. Yap. Jadi buat teman-teman yang nanti suka dan dengan konten kita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oh, benar sekali nih Bang Deris. Ngomong-ngomong nih Bang Deris, tadi kan disebutkan sama Bang Deris sub channel kita ini Podcast Begesa. Betul. Begesa kayaknya asing dan gak asik lah ya. Iya. Kira-kira Begesa ini apa Bang Deris? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ini Begesa. Begesa itu dari bahasa Palembang. Bahasa wong Palembang. Iya, wong Palembang. Artinya Begesa itu bincang-bincang. Oh, bincang-bincang. Cakap-cakap. Oh, kalau bahasa kampung saya itu Bang Deris, talking. Oh, talking. Iya. Face to face. Face to face. Betul. Iya. Tapi Bang Momon, selain Gimana? dari kata Palembang itu, podcast Begesa ini, Begesa itu ada arti yang lain. Apa tuh Bang Deris? Bersama. Bersama. Generasi. Generasi. Sahnya dong? Bisa. Bisa aja Bang Deris. Jadi saya kiranya Begesanya itu bersama. Generasi. Basah. Jadi kita generasi yang basah. Tapi basah, kata enak. basah itu ada artinya juga. Artinya juga apa? Banyak. Sahabat luar biasa sahabat Moris tentunya. Jadi untuk sahabat-sahabat Moris yang di sini, kita harapkan konten kita pada hari ini bisa menarik teman-teman untuk nonton kita. Gitu ya. Amin. Oke. Boleh juga nih Bang Deris. Jadi Betul. sesuai dengan namanya tadi kan kita itu Begesa bincang-bincang nih. Betul. Nggak mungkin kita berdua aja dong Bang Iya, Deris. kalau kita berdua aja nih bergosip namanya. Gibah. Bergibah. Nggak boleh, dilarang agama itu Bang Artinya Deris. kita di sini ada bintang tamu dong. Tamu spesial. Perdana harus tentunya bintang harus tamu spesial. Betul. Pada penasaran kan sahabat Moris? Oke, Siapa kita bintang sambut tamu kita? aja Bapak Eko Sinchan. Selamat datang Bapak. Silakan Bapak. Selamat Ya, datang. selamat datang Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Tamu kehormatan pakai di sini. Betul Bapak. Karena perdana nih Bapak. Perdana kita harus tamunya juga yang istimewa. Spesial. Bincang-bincangkan ini. Kan banyak ini Pak, otomatis kita akan memperbincangkan tentang keseharian Bapak, pengalaman Bapak, seperti Tentunya itu. orang nomor satu di Kanwil Sumsel. Betul. Banyak sekali dong pengalaman. Kaya pengalaman. Betul. Bekerjanya pun sudah cukup lama. Betul. Dari tahun berapa Bang Deris? Dari tahun 97. Betul Bapak, dari tahun 97. Dari 97. Berarti kurang lebih 25 tahun mengabdi di Bulog kita Bulog, tercinta luar ini. biasa. Tapi sebelum kita bertanya lebih banyak nih kepada Pak Eko, ada satu pertanyaan yang saya mengusik, Menggelitik ya? menggelitik. Tadi kita panggilnya apa? Eko Sinchan. Iya. Setahu saya nih Pak, Bapak itu nama aslinya itu Bapak Eko Harikun Cahyo. Betul. Tapi panggilan akrabnya itu Eko Sinchan. Ah, ini gimana Ada Pak? cerita Cerita apa apa di balik nih? itu, Pak? Ya. Awal tadi itu kok begitu pedenya teman-teman manggil Eko Sinchan. Iya. Iya juga betul Pak ya. Nyaman aja sih saya. Iya, gimana? Iya. Karena apa? Karena memang sebutan Sinchan itu sangat unik dan beragam bagi saya. Oke. Dan memang ceritanya cukup unik juga sih. Karena apa? Kalau memang apa namanya merasa nyaman saya karena
nama Eko itu sebetulnya nama pasaran yang Iya, banyak gitu Pak ya, Pak, betul ya. betul. Dulu kan Bulog itu banyak. Banyak ya, betul. Takutnya salah panggil ya Pak ya. Iya. Pas kebetulan Betul, Pak. ada orang yang sama nama, itu kadang-kadang Betul. waduh, ini nggak enak kita Iya, betul. mungkin sama-sama kalau pas bincang-bincang apa ngobrol-ngobrol gini sama-sama Eko-nya Betul. jadi nggak enak. Iya. Betul, Pak. Betul, Pak. Bingung nanti Pak ya. Jadi ketika saya dapat sebutan Shinchan itu, rasa bangga gitu. Iya Pak. Dari sejak saya awal, Karir Pak ya. bukan awal karir, jadi saya tuh masuk pertama itu memang di Maluku. Oh iya Pak. Kemudian saat pindah dari Jatim, nah itu, nah itulah sebutan nama Shinchan itu akhirnya Keluar ya Pak. keluar gitu. Ya. Berarti yang memberikan nama Shinchan itu berarti orang-orang di Jatim Pak, Iya, teman-teman di Jatim. Salah satu pejabat di Jatim. Oh, Bukan sekarang ada di sini ya orang. Oh iya Pak. Karena mantan Kadifri juga di sini. Oh gitu. Bu Tika Bu Asnyari Tika. namanya. Iya. Iya. Berarti ibu itu yang memberikan Iya. panggilan ke Nggak Bapak tahu ya. beliau itu saking gemesnya, saking apa? Bisa juga itu Pak. Tertariknya menokohkan Shinchan. Oh iya. Iya. Pada saat saya pindah itu memang ada beberapa satu angkatan di Jatim itu yang kebetulan satu bidang. Iya. Beliau kebetulan itu kepala bidang pengadaan dan penyaluran. Oh, namanya iya. Kabit Alur. Kabit Alur ya, betul Pak, betul. Nah, salah satunya saya dari stafnya. Nah, kebetulan mungkin saya aktif atau apa atau mungkin dari sisi fisik itu saya tuh kayaknya lucu buat mereka beliau gitu. Putih-putih menggemaskan gitu Pak ya. Mirip Shinchan mungkin. Mirip Shinchan gitu ya. Iya. Sering dikasih tugas apa iya. bahkan lembur-lembur itu diajak gitu. Mungkin kalau pas ngadep dia itu mungkin kesannya dia tuh gemes, dia nggak tahu kok nggak sana dia itu tertarik fisik saya kan alis saya kan dengan Oh, iya, betul siap. Tebal Pak ya. Coba, iya. lucu Iya, betul. takut atau apa Iya. katanya kata beliau sih ada dia bilang kamu tuh lucu tapi cerdas gitu. Oh iya. Ini cerdas ini ya. Jadi saya bukan terus menjadi beban juga gitu. Apa memang Menyandang iya. cerdas tadi Pak ya. Iya. Nah, kebetulan saat itu kalau cerita Shinchan ya, dia tuh begitu seringnya manggil sampai membuat pejabat-pejabat tingkat kasih itu jelas gitu. Oh. Karena banyak yang jadi dia banyak menyuruh saya gitu. Iya, betul Pak. Tugas-tugas kadang-kadang. Iya. Sampai bilangnya begini, itu panggil mamamu. Anak kesayangan Pak ya. Akhirnya mereka ikut-ikut, Shinchan. Iya. Akhirnya dijuluki Shinchan gitu. Lagi nih, saya ketika dinas di kantor pusat waktu Kasubdit itu, salah satu staf itu enggak tahu nama Shinchan itu nama saya gitu. Gitu Pak ya. Dan nama Shinchan itu sudah beberapa teman itu yang tahu di lingkungan kantor pusat iya Pak. Jadi begitu waktu itu ada telepon masuk waktu masih pakai ini kan Telepon internal. Iya, internal ya, betul Pak. Nyarinya nyebutan Shinchan ada gitu. Shinchan ada. Dia tahu. Iya. Akhirnya dia nanya, Shinchan mana Shinchan? Iya. Padahal itu staf Bapak ya. Karena salah satu kasih aku itu kasih Iya, saya itu, iya. mantan Jatim dia Iya, tahu. iya, Kan langsung. agak malu gitu. Iya. Mohon maaf Pak. Kebetulan Bapak dengar itu Pak. Siapa Shinchan itu? Tapi nggak dimutasikan Pak ya. Berarti nama Shinchan itu sudah sangat melekat Pak ya. Iya. Oke. Saya juga kurang tahu begitu viralnya sampai kantor pusat itu juga semua direksi juga manggil Shinchan. Oke. Manggil panggilannya itu Pak Dan ya. sekali lagi saya bangga. Bangga, Iya, benar. Risih enggak Iya. apa. Iya. Lebih nyaman ya Pak Lebih ya. nyaman, Oh, Nyaman. Iya. Ada julukan tersendiri Iya. nih, dari banyaknya Eko yang ada Iya. di kantor Bulog itu. Memang Betul. terkadang orang-orang pilihan tuh banyak julukannya Pak. Oh, Iya. Seperti ini kan Bang Deris. Iya. Bang Momon itu ada julukan tersendiri gitu. Humoris, iya. Sampai sekarang ya mungkin anak-anak muda, angkatan muda Bu, Iya, itu iya. taunya Eko Shinchan gitu. Pak Eko Oke, Shinchan, benar Pak. Pak, benar. Kadang-kadang agak malu nyebutin. Iya. Tapi kalau sudah akrab gitu, Pak Eko Shinchan gitu enggak apa-apa. Saya Iya, iya. Jangan risih. Iya, Saya iya, juga nyaman kok dipanggil begitu. Iya. Itu.
Ya begitulah ceritanya sampai sekarang. Iya, iya, iya. Percaya, gitu. Iya, jadi teman-teman nggak usah penasaran lagi nih kenapa Iya. dipanggil Shinchan karena ada sejarahnya. Sejarah panjang Betul. dan mungkin lucu juga ya di Iya, balik betul. cerita Nanti itu. kalau seandainya teman-teman ketemu di luar nih dengan Pak Eko, nggak usah sungkan untuk manggil Eko Shinchan gitu, Iya. karena memang Nggak sudah usah julukannya. Eko, Pak Shinchan. Shinchan aja sudah oke, bener. Kalau panggil Shinchan udah oke. Kayak tuh. staf apa yang di pusat tadi, Pak. Nah, jadi Gimana, gini. Bang Daris? Jadi tadi disampaikan juga nih sama Pak Eko Shinchan nih, kalau beliau itu pertama ditempatkan di Maluku ya Pak. Artinya Bapak lahirnya di Gresik nih Pak ya? Iya, Gresik. Itu di Jawa Timur, bukan NTT Pak? Bukan. Saya kira Jawa tadi Timur. Sumatera Barat itu. Enggak. Di Jawa Gresik, Timur ya, Jawa Gresik, Timur. iya, iya. Tahun 10 November 1966 ya Bapak ya, betul. Artinya beliau ini di bulan ini nih khususnya nih, bulan berarti kita typing ini nih. Typing perdana kita bertepatan di ulang tahunnya Bapak dong. Betul. Selamat ulang tahun Bapak. Selamat ulang tahun Wah. dulu Bapak. Iya, seminggu yang lalu ya Bapak ya. Iya, seminggu yang lalu. Iya. Betul. Dan kita tahu nih 10 November itu kan Hari Pahlawan. Berarti Bapak ulang tahunnya dirayain orang se-Indonesia dong, Pak. Iya. Luar biasa Kebetulan sekali. saya itu kan 10 November itu kan memang saya lahirnya kan 7 bulan. Oh, Oke. Kalau itu 9 bulan mungkin enggak. Oh iya. Jadi 10 Desember. Bener Bapak bisa aja. Iya. Betul sekali. Betul. sekali, Pak. Pak Eko ini masuk Bulog di tahun 97 Pak ya, sampai dengan sekarang. Artinya beliau sudah 25 tahun mengabdi di Bulog kita ini. Ya, 26 lah. 26 Iya, 26 tahun. betul. Penempatan pertama di Maluku sebagai staf Serta persediaan. Gimana nih Pak, perasaan Bapak ketika masuk Bulog pertama sekali, terus dari Gresik ke Maluku nih Pak, perasaan Bapak pertama Iya, sekali? Itu menarik sekali itu ceritanya itu sebetulnya. Jadi ketika pengumuman diterima dan pengumuman penempatan itu kan saya kebetulan sudah baru saja married. Oh, baru nikah baru itu, Pak ya? nikah, Pak ya? Iya, iya. Karena Bulog itu proses testingnya sampai penerimaan itu lama. Cukup panjang ya, Pak. Ya? Tahun. Iya. Kemudian kebetulan saya tuh satu rumah dengan beberapa teman di Bulog, Iya, sama-sama diterima. Iya. Salah satunya mantan Kadifre Jatim yang kemarin pensiun Binwil Jatim. Oh iya. Pak Pak Kozin. Kozin. Iya, Pak. Iya. Nah, ketika pada saat pengumuman penempatan itu kan khususnya yang penerimaan pusat itu semua pada harap-harapnya mas itu. Iya. Was-was gitu, Pak ya? Iya, ditempatkan di mana gitu. Begitu diumumkan sama kalau nggak salah waktu itu Pak Widodo kalau nggak salah. Widodo itu mengumumkan mulai dari ujung Sumatera Iya, Aceh sampai ke timur. Sampai ke timur. Iya, betul, Pak. Nah, semua pada macamnya gimana ini kan. Lalu begitu sampai ujung Sumatera di Lampung, saya belum Keluar namanya, Pak. Oke. Mudah-mudahan di Jawa ini kan. Semua. Iya, nyebrang dikit ke Pulau Jawa, Pak. Begitu waktu itu Bengkulu. Ada teman yang satu rumah juga waktu itu, Pak Ulum namanya. Oh iya, Pak Ulum. Waduh, Bengkulu rek. Waduh ini berarti Ke Sumatera. Iya gitu kan. Kok saya enggak juga ya. Habis itu turun sampai ke Lampung enggak juga. Masih belum keluar juga namanya, Pak. Kemudian di Jawa ini. Akhirnya Jawa enggak juga pula. Lewat sampai Jawa Timur lewat, Pak. Iya. Sampai waktu itu Indonesia bagian tengah. Oh iya. Kalimantan. Kalimantan. Ada satu lagi itu di Kalimantan, iya. teman Pak Unggul dulu itu. Pak Unggul ya. Iya, Nutrusuno itu. Dia ditempatkan di Pontianak. Ini sama-sama kan Iya, kenal betul. Iya, betul. Satu angkatan dan Mas. satu rumah ya, Pak. Terus sampai Kalimantan enggak ada. Terus ke Bali kan gitu kan Indonesia bagian tengah dulu kan. Iya. Betul. Dari barat sampai tengah dulu. Bali, kemudian NTB enggak ada. Masih nggak keluar juga namanya, Pak. Sampai di Sulawesi akhirnya kan, Sulawesi. Nah, Sulawesi ini Juga lewat gitu. ada. Oh, ada. Tapi waktu itu Pak Kozin. Oh iya, Oh, Pak Pak Kozin-nya, Kozin. iya. Pak Kozin di Palu. Iya. Di Palu. Kok saya enggak ada di mana ya? Sudah khawatir yang paling ujung. Tidak ada, Pak. Berarti kalau tinggal NTT, Iya. waktu Indonesia bagian timur. Timur, iya, Hmm. betul. NTT, Maluku, Maluku. sama Timur Timur. waktu itu Iya. Oh, Oh, masih ada Timur, timur Pak ya. Timur. Belum pisah masih kita, iya. masih bisa. Sama Papua. Papua. Waduh, gimana nih? Jangan-jangan di Papua ini. Iya. Begitu disebut Maluku. Waduh, Keluar Maluku namanya. keluar. Maksud saya kan begini, barangkali ada teman yang dari kantor pusat itu waktu itu
ada yang ditempatkan di sana juga. Iya, Kita enggak ada. Sendiri berarti Bapak? Waduh, sampai keluar lantai 2 Pusdiklat itu kan kumpulnya di situ. Maluku udah ada. Nah, ini. Mau Ada yang lain iya. ada, Mas. Yang lain tuh ada. Ada iya. temennya gitu. Iya, Bapak sendirian. Sendirian. Berangkatnya ke sana. Bareng-bareng. Iya. Iya. Nah, bayangan kita, ya mohon maaf nih. Luar Jawa itu kan bayangan Iya. sepi. Iya, betul, betul. Luar Sumatera ya, Betul. Sumatera memang sudah lama. Betul, Udah lama. betul. Kalimantan, Sulawesi, apalagi itu. Iya, Nusa daerah Tenggara timur. sana, Betul. Maluku itu kan bayangan saya, waduh ini Di tahun 97 lagi, Pak. banyak utangnya. Iya, di tahun 97 itu, Pak. Nah ini, nanti, waduh sama siapa sananya nih. Tapi ya saya jadi pedenya begini, karena saya rencana memang mau ngajak pasangan. Oh iya, Oke. karena Bapak sudah menikah Baru waktu itu. menikah, Iya, kan betul, kasihan betul. juga. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang kebetulan Pak Hozin tadi. Iya. Kan satu Dekat lah, Pak, ya, nggak terlalu jauh, nggak ya. terlalu jauh Palu itu kan. Iya. Putuskan waktu itu. Apa ini gitu. Naik pesawat kan mahal sekali. Mahal. 97, Pak. Berapa juta itu, Pak? Masih eksklusif ya Pak ya, masih eksklusif. Sampai saya ngadep Pak saya waktu itu pejabat kepala biro perencanaan dan pengembangan. Jangan ngajak istri dulu katanya gitu. Yang dikasih cuman tunjangan transport itu cuman kamu saja. Untuk sendirian ya, Pak ya. Lah sendiri enggak apa-apa Iya. nanti gitu. Pasti di sana ada teman. Iya. Akhirnya kita putuskan sama Pak Wazin, udah kita naik kapal laut aja dari Tanjung Priok. Akhirnya dari Tanjung Priok. Tanjung Priok loh, bayangin. Berapa hari Berapa kira-kira, hari Pak? Pak itu perjalanan darat? 4 hari. di atas Kapal. Di atas laut ya. Bayangin. Luar Saya biasa, nggak Pak. bayangin itu, kapalnya pakai berperan naik kapal kan. Mungkin kalau saya udah nangis itu, Pak. Akhirnya kita diantar sama teman-teman satu rumah tuh. Tangis-tangisan. Iya, betul, Pak ya. Iya. Jelas jauh kan. Benar. Waduh, handphone belum ada. Iya, Mas. betul. iya, Boro-boro, Pak. Iya, tahun 97, Pak. Hilang ini kita punya pertemanan nih, kita teman jadi jauh. Kan? Iya, betul. Tapi waktu itu akhirnya dengan Pak Hozin, saya dengan pasangan istri. Ibu aja ya, yang jadi istri. Pak Hozin sampai begini bilangnya itu. Apa ini jauh-jauh saya itu ke sana tuh. Agak-agak setengah-setengah berlindang begitu dia. Sebetulnya dia tuh sudah kerja Pak Hozin. Oh. Tapi di Royal Taxi. Iya, iya, Nggak iya. enak Mas. Iya, Lumayan betul, lah. betul. Karena di Bulog aja mungkin jaminan BUMN ya, Pak ya. BUMN. Betul. Jadi akhirnya sampai terucap ininya Unek-unek lah, Pak ya. artinya Iya, itu. betul, Pak. Dia bilang gitu, enak awakmu, kamu bojo. Dia Pak Fajri ngomong gitu. Aku gimana bayar di mana nih? Nanti aku nggak tahu Palu di mana nih. Kan itu nanti rutenya itu Jakarta, Surabaya, sehari, ya. Iya. Sehari. Habis itu terus kita kan nggak langsung berangkat gitu, kayak bus gitu. Oh nunggu dulu gitu Pak ya? 4 jam. 4 Iya, jam. 4 jam. Jadi kita bisa jalan-jalan. Waktu sandar di Surabaya itu kan bersih kan kelihatan. Iya. Rasanya Mau pulang. Terus ngapain ya? Sana Kok jauh-jauh? Betul. Sudah lah, ini kan demi tuntutan masa depan. Masa depan, betul, Iya. Pak. Betul, Pak. Gitu aja, Bismillah gitu kan. Akhirnya lanjut ke Makassar. Makassar turun lagi sehari kan. Iya. Sehari. Lah waktu itu maghrib gitu. Waktu itu. Terus habis mau berangkat, bisa kan dengan Pak Kozin? Iya, Pak Kozin iya. kan langsung Turun duluan. Palu. Iya, Iya. betul. Nah, Pak Kozin ini bingung. Iya. Dia mau naik apa ke Palu Ke Palu. itu? Jauh. Aku bingung. Awakmu enak aja, bojo kan gitu kan. Aku juga bingung mau ke Maluku ini sampai di Ambon ini. Mau ngapain siapa? gitu Iya, siapa betul, gitu. betul. Sebatang kara, Pak. Iya. Akhirnya rangkul-rangkulan lagi. tuh. Iya, nangis lagi. Nangis lagi. Wah, gimana ini aku enggak tahu mau kemana ini gitu. Iya Naik benar-benar. apa enggak tahu gitu. Ya sudah terpaksa aja. Sudahlah. Oh, jamarin aja. Besok pun juga banyak teman di sana. Iya, betul. Nah, akhirnya kita bisa. Besoknya lagi sehari lagi ke Bau-Bau Kendari. Bau-Bau. Iya, Kendari. Kendari. Iya. Terakhir lanjut ke Ambon. Itu ke Ambon bisa. Jadi lucu juga ke Ambon itu. Mau kemana ini? Akhirnya ya ditampung kebetulan ada anak-anak jaringan organisasi ekstra. Iya. Ya sehari di situ, habis itu terus kebetulan juga ada temannya kakak yang di sana. Oh. Nampung sebentar. Terus habis itu tinggal sebelum tinggal di rumah Dinas. jabatan Kadifri yang
rumah jabatan Kadolok waktu itu. Kadolok. Waktu itu belum Ditempatin. nggak mau ditempati. Iya, iya, Karena daerah rawan. Iya. Begitu saya ngadep itu, yang mungkin masih pakai baju putih sama hitam. Oh iya. Nah, mungkin muka-muka saya ini kan mirip agak-agak sipit-sipit gitu. Dipikir Masih Cina ingat gitu. Ya, jadi beliau itu waktu itu upacara Hari Sumpah Pemuda di provinsi itu. Iya, iya. Kadoloknya tadi Pak Iya. ya? Heeh. Jadi saya nunggu gitu kan Lama, Pak, ya? di sekretaris, depan sekretarisnya itu. Dianggap enggak ditanya-tanyain, dianggap kontraktor mau ngurus DO. Karena serius ini. Karena sipit ya. Iya betul Pak, betul. Iya Bapak kan putih, rada-rada sipit juga Pak. Iya, ya. betul. Dianggap anaknya kontraktor ini mau ngurus Iya, DO. kok mana gitu Pak. Jadi didiemin Pak ya? Diemin. Sampai Kadoloknya datang itu, aku diemin gitu. Terus akhirnya mungkin kok enggak ini ya, enggak pindah-pindah gitu, enggak beranjak ini ya, anak ini gitu. Ditanya lah sama Bu Ningsih waktu itu. Maaf Mas, Nyong pemas itu. Mau ngurus apa? DO kan? Oh, mohon maaf Bu, saya karyawan baru. Walah, karyawan baru. Baru tahu semua nih Pak. Akhirnya masuk itu ngadep itu nggak tahu Pak Kadoloknya itu mungkin tadi itu mungkin nggak suka sama Cina atau gimana? Oh iya. Jadi akhirnya kurang ini Pak ya, iya. Langsung dibilang mau ditempatkan di Subdivre waktu itu kan? Oh, Subdivre. Subdivre ditual. Cabangnya lagi Pak ya? Ditual. Waduh. Naik kapal lagi nih Pak? Iya, itu di atasnya Australia situ. Perbatasan Pak ya. Ya Allah, waktu itu Luar biasa, Bapak. manggil ini kan manggil kasih SDM. Iya Pak. Tunjukin aku itu, Iya. kereta gede itu. Iya. Ini tual. Masya Allah. Ngeri juga Pak, saya enggak tahu, gimana ini? Ada kehidupan nggak di sana? Akhirnya betul-betul pindah ke sana Pak? Begini ceritanya, jadi waktu itu, masih diurus tiket untuk kapalnya Mas. Kan kapal itu enggak tiap hari. Iya betul Pak, betul. Seminggu sekali. Betul. Tahun 97 Pak. Iya betul Pak. Lama banget itu. Aku bingung gimana ya. Saya pede aja, siap Pak gitu kan. Siap dulu Pak ya. Sama istri nangis gitu. Iya. Jauh lagi gitu. Mana sudah dijalanin aja. Lah pada saat masa tunggu tiket itu, kebetulan sana ada pejabat Kabid itu orang Jawa. Iya. Terus Kabid Wasnya orang Jawa juga gitu. Lah mungkin tahu, kasihan lah. Satu kampung halaman Pak ya, jauh. Iya kasihan juga ya Mas Eko gitu. Sana itu ibaratnya mungkin orang-orang yang kena sanksi Apalah gitu. jauh. Iya. Iya, betul Pak. Ya nanti Pak saya bilang sama beliaunya barangkali masih nantilah dulu atau gimana biar lebih ini didolok dulu. Iya. Ternyata beliau ini masih kekeh aja. Ini harus generasi muda apalah. Iya. Saya enggak kekurangan akal gitu kan. Istri saya suruh deketin istrinya Kadolok, bukan Ibu Dewi Pak ya. Kekuatan Dewi Pak ya. Tiap hari itu Pak. Hari itu ke kantor. Iya. Kebetulan buka doloknya itu ya lebih dominan. Iya betul Pak. Nemenin aja akhirnya. Ya curhatlah kalau punya persoalan kandungan. Kuburan Mas. Waktu itu Pak ya. Iya. Sudah 2 kali kuburan. Iya. Nah kalau di sana gimana? Iya makin jauh lagi. Benar, lebih jauh lagi. Lanjutnya. Akhirnya gimana caranya ya? Akhirnya terus menyampaikan ke Kadoloknya itu. Akhirnya saya beranikan diri ke rumahnya. Ke rumah Bapak, Ya, Pak Kadolok tadi Pak ya. cerita sama beliaunya, bilang ada buka Kadoloknya. Ya enggak apa-apa lah nanti inilah di sana apa namanya? Pasti adalah dokter kandungan di sana. Masih tetap mau dipindahin. Ini buka Kadoloknya tuh sampai ini begini. Pak, kamu itu enggak tega kamu itu. Masa tega banget ini. Mas Eko ini datang jauh-jauh dari Jawa. Punya persoalan itu. Ini ibunya tuh kepingin sekali. Nah terus kalau misalnya pressure di sana, dokter spesialis di rumah enggak ada di mana? Harus ke Ambon dulu. Iya, jauh lah perjalanan. Betul. 1 minggu. Betul Pak. Coba dipikir.
Ya jangan stay kayak itulah, coba dipikir dulu. Biarlah masih di sini dulu. Biar kamu tahu gitu kan, kamu tahu nanti. Ya kinerjanya. Iya, betul gitu. betul Pak. Ya akhirnya begitu. Ya mungkin karena dorongan kaki juga apa coba dia dulu Pak, biar wawasannya tahu didolok. Iya betul. Ya kebetulan saya mungkin ya betul-betul mau kerja, gitu kan. Kita tunjukkan lah. Iya. Ya niat kerja, semangat kerja apa. Kebetulan saya sering digasin buat bahan rakor gitu. Konseptor lah Pak Iya, ya. gitu. Iya. Ini kok kerjanya bagus. Kebetulan menurut cerita Pak Kadoloknya ini kan orang Ambon. Oh, orang Ambon. Iya. Nggak suka dengan etos-etos besan-besan orang Ambon karena mohon maaf nih agak malas begitu. Oh, iya. Ada beberapa satu angkatan yang diterima di situ, tapi asli situ. Asli situ. Iya. Ya beda lah kualitasnya. Iya, betul. Malas Iya. begitu. Males-males, betul. Selalu nyuruh saya. Oh. Kadoloknya itu gitu. Akhirnya mendapat kepercayaan Pak ya. Iya, Alhamdulillah. jadi sayang gitu. Oh iya. Balik-balik gitu. Makanya Pak nggak kenal maka nggak sayang Pak ya. Itu agak urus kamu ini aja, minta rumah dinas. Oh, akhirnya nempat di rumah dinas Pak ya. Nggak Alhamdulillah. jadilah Mas gitu. Iya. Bahkan singkat cerita, beliau pindah itu di Semarang. Ke Jawa. Ya, itu sampai saya itu khusus disuruh ke sana. Oh. Gitu. Disuruh ke sana, kemudian saya beli rumah, pindah di Jatim itu, beli rumah di Gresik itu masih rumah tipe 36. Oh iya. Belum ada kursinya. Nggak bisa beli kursi Pak, gara-gara Iya. beliau nggak bisa duduk di bawah. Iya. Betul Pak, betul. Ya, akhirnya ketemu itu bilang, wah repot kamu bisa pindah di Jatim itu. Siapa pula ini yang bisa mengupayakan ini? Ya rezeki Pak. Iya. Ya sudahlah. Semarang ya nanti ya. Siapa? Ini ke Semarang siapa? Pindah ke Semarang Pak, Jawa Tengah. Bukan pindah, jadi main ke sana. main ke Semarang. Oh, diundang ke tempatnya iya Pak. Khususon Kadang itu. tadi iya. Khususon saya tuh disuruh ke sana tuh sama keluarga itu. Berarti Bang Deris dari cerita Bapak ini di mana-mana Bapak ini anak kesayangan pimpinan. Betul. Kinerjanya tadi Pak Karena ya. kinerja. Berarti harus mengutamakan kinerja. Betul, integritas. Integritas. Betul. Terus Amanah. manner. Betul. Harus Perilaku ya Pak ya. Iya, harus sopan santun. Sopan santun, gitu, Pak, ya. tata Agar- krama. Iya, tata krama. Itu mungkin pesan-pesan buat kami generasi muda nih Pak. Betul. Kompetensi harus Kompetensi ditunjukkan. itu ditunjukkan. Betul. Jadi Harus ada niat, betul semangat betul. kerja. Semangat betul Pak. Tahu tentang kemampuan, tahu tentang tupoksinya. Betul Pak. Dan nggak mudah nyerah Pak ya. Iya, nggak mudah Iya, nyerah. betul. Ya begitulah ceritanya waktu itu awal itu sehingga saya ditempatkan di Maluku. Kemudian kerusuhan. Oh, kerusuhan. Boleh nih itu. ceritanya. Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ini pengalaman. Iya, akhirnya kerusuhan etnis kan di Sarah. Oh iya, Sarah. iya, Sarah, Sarah, iya. Sarah agama. Posisi kita di waktu itu memang udah ya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Kerja pun sehari-hari itu juga terbatas waktu. Betul, betul Pak. Semua minta pindah. Tidak Akhirnya. hanya yang dari manca, artinya dari luar Maluku, luar Ambon. Yang di lokal pun minta pindah. Pengen pindah. Karena ada kekhawatiran Pak ya. Sama kadang itu bingung gimana ini. Akhirnya dikasih lah usulan insentif apa begitu. Satu kali gaji gitu. Tapi masih aja. Tetap aja rasa ketakutan ya, Pak ya. Iya. Apalagi yang kayak saya ini kan gitu di mana nih bisa pindah. Sampai misalkan ya akhirnya namanya rezeki enggak hari kemana itu akhirnya kan saya minta tolong teman-teman yang di dan ya di mana aktivitasnya di Senayan lah. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa pindah. Ditarik lagi. Ke Jati. Ke Pulau Jawa lagi Pak ya. Iya. Balik kampung lagi Pak. Balik Iya. kampung. Tapi pada saat itu sempat saya sudah menjabat Kasubsi waktu itu. Oh, udah mempunyai posisi Ada, Pak ya. di Maluku Alhamdulillah itu, di iya. Maluku itu. Oh, Pak di Maluku Di diberikan Maluku. kepercayaan ya. Begitu pindah tanpa jabatan. Tanpa jabatan. Tanpa uang pindah lagi. Tanpa uang pindah. Nah, apa yang penting? mahal juga Yang penting tuh Pak. pindah dulu ya. Yang penting balik Pak ya. Iya. Yang penting pulang dulu gitu. Nah, itu tadi begitu pindah, waduh di Jatim kan namanya Jatim ya. Iya. Dolok atau diberi besar ya, Bulog besar di situ. 30%-nya di situ. Orangnya macam-macam, pokoknya datang aja banyak yang jealous kan. Iya. Bilang katanya, "Apa pindahan? Dari mana ini?" Kasih ya, bilang. Masih. Saya begitu. Langsung diteror ya Pak ya. Di apa? Mentalnya Iya, dites mentalnya dulu Pak ya. Ya kita tunjukkan lah kita mau kerja. Iya, Ternyata ketemu tadi itu. Oh iya yang memberi gelar nama Bapak tadi.
Iya, sampai kasih saya naik, kasih, kemudian kasih muter-muter di kasih dasar, kasih pengadaan. Nah, kebetulan ya namanya rezeki juga, kasih pengadaan sampai pecah rekor pengadaan terbesar sepanjang sejarah. Luar biasa, Luar Bang biasa. Deris. Tepuk tangan dulu dong. Ini memang harus dicontoh ini Bapak ya. Benar. Lagi-lagi ya, nggak tahu mungkin hoki saya nih. Kabeh itu seneng saya gitu. Jadi Kesayangan lagi Pak. iya. Sayangan lagi. Kan ada cerita itu, kasih dasar itu kan bank data ya. Iya, iya, Bang betul, Dada, betul, Pak, betul. betul. Begitu saya pindah Pusatnya jadi data. pengadaan itu tetap orang itu maunya ke saya gitu. Oke. Saya kasih dasar. Iya, tapi kerjaan Iya, gasar jadi ke Bapak. ke Bapak lagi. juga. Iya. Aku yang bikin gitu. Oke. Kasih pengadaan mana Tunjangannya satu Pak ya. Salah. Akhirnya mungkin tadi itu dapat reward. Iya, dari kepercayaan dari Pak ya. Iya. Ya, dibilang katanya siap-siap. Gitu. Padahal saya bilang saya kok kurang pede ya mau naik apa Ke jenjang promosi. berikutnya lagi ya. Waktu itu promosi ke Wakasub Bojonegoro. Oh, Oh, Wakasub itu jadi Bojonegoro. Waka, jenjang 3 ya Pak Tipe ya. A kan Tipe dulu, A ya, tipe betul A. betul Pak. Bayang saya, waduh, gimana ini? Ya mungkin dengan segala rasa cemas, kekhawatiran itu kan ada Iya. kan. Sampai ada satu pejabat juga dari Kabid Humas itu yang sama-sama pindah jadi Kasub itu, dia juga cemas gitu pikirannya galau gitu. Dibilang begini, tak apa-apa kok. Orang yang selagi punya rasa takut itu baik. Gitu. Baik, benar, Dan betul. orang sama sekali Enggak takut, Betul. iya betul Pak. Betul. Jadi ada remnya, Filternya Pak ya. filternya Iya. tadi. Jadi rasanya. Tapi saya waktu itu pamit ke Kadolok waktu itu. Kadifri. Sudah kadifre Pak ya. Pesan Kadifrinya itu begini. Ingat ya, kok jadi orang nomor 2 yang baik. Tidak ada 2 matahari kembar. Iya, betul. Jangan sekali-kali jadi pemutus. Siapa? Saya tahu kamu. Gitu. Iya. Bismillah. Ya. Siapa? Iya. Dan sukses ya. Ini udah berangkat Mas. Iya. Tapi aja masih ada. Berangkat itu masih ada kayak rasanya. Takut gitu. Bisa enggak gitu. Padahal kan bukan pemutus kita. Iya, gitu. benar. Ya alhamdulillah Bojonegoro waktu itu ya lancar. Berapa tahun tuh Pak jadi wakil? 2 tahun. 2 tahun. setengah. Akhirnya promosi lagi. Promosi lagi. Menjadi pemimpinnya dong Pak? Belum waktu itu. Oh, belum. Ditarik ke pusat Mas. Oh, dari pusat. Kantor pusat. Kasubdiv. Oh iya. Kasubdiv. Iya. Penyaluran masyarakat itu Iya. masukin Oh Iya, iya. ulang apa itu. Banyak banget kerjaannya tuh Pak. Itulah saya tahu. Begitu saya itu pas diklat penjenjangan Madya, Pak. Oh iya. Madya, tahu-tahu separuh itu. Ada SK itu, fake itu. Masuk. Saya di pusat, bayaran saya orang pusat ini pinter. Iya. Kantor pusat Pak ya. Kantor pusat. Waduh, saya jadi Jakarta. pinter. Wah, pinter. Gimana ini aduh. Ada rasa ketakutan lagi Pak. Iya, ya? iya. Heeh. Begitu pulang tuh rasanya saya masih nggak naik pesawat, masih naik kereta api. Oh kereta waktu itu Pak ya. Dari Rasanya. Surabaya ya. Surabaya lewat Bojonegoro juga. Iya, betul. Mandek kan keretanya terus sama tuh. Saya nggak mau pengen lompat lagi. Mau balik lagi. Sama yang Jakarta gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kita jalanin aja gitu. Akhirnya di sana ya alhamdulillah. Diberi Ya, lancar kepercayaan. saja. Ya. Alhamdulillah. Sampai saya setahun 1 bulan di sana. Di kantor pusat Di Pak, kantor ya? pusat. Setahun 1 bulan. Datanglah Kadifre Pak Angki waktu itu. Pernah jadi direktur komersil kita juga tuh Pak. Padahal saya Iya. itu tidak kenal Pak Angki. Iya. Demi Allah ini. Iya Pak. Kenal cuma nama-nama doang Pak. Iya. Tidak kenal banget. Saya kenal sudah kamu harus siap ke Jatim gitu. Ke Madura. Waduh. Pak, jangan ke Madura saya Pak. Kan saya cuma ini suka protes saja. Saya tidak protes Pak. Jatim itu harus nomor 1 saya bilang gitu. Iya. Lah waktu itu mungkin masih dibutuhkan. Saya di sana tuh. Di kantor pusat, Iya, Pak, ya. sama direktur itu OPP waktu itu Pak Farid itu. Begitu saya diminta itu ya apa namanya? Langsung bilang gini Pak Farid itu. Susu wae Eko itu. Kamu ke susu terus kamu. Buru-buru. Iya. Buru-buru. Pak saya enggak minta Pak. Angki kok minta Pak Angki, minta kamu itu. Loh, saya enggak tahu Pak. Gimana kok Pak?
Buktinya Angki mau minta kamu aja, Iya, tidak mau yang lain. iya. Mungkin Mungkin- saya nggak tahu, kenal Pak Angki juga enggak. Benar, Iya. benar. Pernah sekali itu Pak Angki datang ke ruangan saya ke meja kasut di floor itu. Enggak tahu saya so akrab sama saya gitu. Padahal saya enggak Iya, Nggak iya. kenal orangnya. Iya. Tolong kopi. Awakmu wis pantes nang ngene anu pindah ke Jatim, balik Jatim Kasup ini. Jangan salah Pak, yang lain masih banyak. Ya kamu lah itu yang sudah istilahnya sudah mampu. Jangan nggak pede, jangan Iya. jangan pesimis gitu. Saya ngomong apa ini ya? Ya kalau masih bisa ya yang lain dulu Pak. Kalau memang ini ya siap aja lah Pak. Saya nggak tahu akhirnya betulan. Keluar namanya, Pak. Iya, Keluar gitu. namanya. Jadi Kasub Divre. Kasub Divre, Surabaya Utara. Kawah Chandra di muka gitu. Iya. Sarang Semuanya. situ tuh ampun. Iya. Miniatur. Oke. Berarti Kawah Chandra di mukanya istilahnya kalau itu. Dengan sekian banyaknya cerita Pak Eko Sinchan tadi, pengalaman kerja, mungkin ini contoh positif buat kita Iya, generasi betul. muda nih Bang Deris. Benar. Artinya etos kerja yang baik, disiplin waktu Pak ya, mengerjakan seluruh perintah atasan dengan Ikhlas. baik tentunya dan ikhlas. Ikhlas. Dan pantang menyerah Pak ya. Itu menjadi kiat-kiat kalau kita mau menjadi pinwheel kayak Pak Eko ini. Artinya kita Iya. cukup kerja yang baik, Kerja baik yang aja, benar, nanti tunjukkan. sisanya biar Allah yang menentukan itu ya Iya. Pak ya. Ini ada satu lagi nih yang nggak kalah keren Bang Deris. Apa tuh? Tim kreatif kami nih Pak Eko mungkin mendapatkan informasi-informasi yang mungkin Mengulik gitu ya, mengulik sahabat informasi. belum tahu banyak nih. Benar. Jadi di tahun 2012 itu Waktu Kasudipre berarti, iya Kasudipre. waktu Pak Eko sudah menjadi Kasub Divre tadi itu Saya koreksi 13. Oh, 2013. Pak ya. Oh iya, 2013. berarti wah tim kreatif ini. Tim kreatif 2013, tim 2013, bukan 2012. Nah, tahun 2013 itu Pak Eko ini menjadi salah satu orang pilihannya Pak Dirut Bulog untuk menemani beliau perjalanan dinas ke luar negeri ke Hong Kong. Betul itu, Pak? Betul. Betul. Iya. Bisa dibagikan cerita pengalamannya Pak gini, Kok Pak? bisa gitu? Iya. Apa memang sebuah reward? Apa memang bagian daripada saya untuk pilihan yang belum pernah atau bagaimana? Itu kan impor kan. Oh, jadi kegiatan impor ini, Pak ya. Investasi Iya. apa, gitu. Kebetulan di sana ada acara seminar perberasan internasional. Oh, oke. Di Hong Kong. Iya. Kebetulan ya nasib atau memang effort saya waktu itu. Iya. Kebetulan saya itu memang prestasi di Subdivre Surabaya Utara itu pengadaan nomor 1. Oh, itu Bang Deris berarti rahasia di balik itu. Berarti Bapak salah satu yang berprestasi itu, Pak. Ya harus komitmen lah. Saya harus menunjukkan bahwa kompetensi saya bahwa saya mantan Jatim. Saya mantan kasih pengadaan dan saya harus ditegaskan di mana saya bisa menunjukkan bahwa Betul. saya harus bisa kerja dengan baik. Betul. Dan kebetulan saat itu memang saya mantan pas pengadaan juga kenal mitra-mitra. Oh, iya. Kenal mitra-mitra Mas. Betul, Seluruh Pak. Jatim. Iya, Seluruh iya, Jatim. Kemudian Surabaya Utara itu bukan daerah produsen. Karena kan yang wilayah kerjanya Surabaya, Iya. Gresik, ada sawah. Iya. Tapi di sekitarnya banyak. banyak. Iya, betul. Mojokerto, Jombang. Lamongan. Betul. Itu wilayah kerjanya, Pak ya. Itu tidak wilayah kerjanya. Oh, bukan, Pak ya? Wilayah persawahan. Oh, Wilayah persawahan. Produsennya. Iya. Dan mitra-mitranya saya banyak kenal. Iya. Begitu saya waktu itu sebelum menginjakkan ke Surabaya Utara itu sudah saya telepon. Oh. Dapat SK itu, bantu saya. Karena banyak kenal tadi, Pak. Bantu saya gitu. Siap gitu. Iya. Akhirnya begitu pengadaan menjadi tolak ukur kinerja. Kinerja, betul. Ya saya harus Menunjukkan itu. start Betul. ngegas begitu. Betul. Gaspol ya, Pak ya. Gaspol gitu. Iya. Langsung melejit lah, Pak. Alhamdulillah. Berangkat ke Hong Kong, Pak. Akhirnya ya itu singkat cerita dapat prestasi ya kan. Nah, kemudian ada acara itu dari Kasub di pengadaan luar negeri itu menghubungi saya. Pak Eko, ini pilihannya direksi itu menunjuk Pak Eko Untuk mendampingi. Iya. direksi sama Dirut ke Hong Kong acara itu tadi. Itu Kalau boleh tahu waktu itu dirutnya siapa, Pak?
Pak Sutarto Oh, Pak Sutarto Halimuso. Oh iya, dari Kementerian Pertanian juga Pak ya. Iya. Jadi gimana selama pekerjaan di Hong Kong itu Pak? Ya intinya mengikuti acara inti, seminar Yang perberasan tadi Pak ya. Iya, internasional itu. iya. Kemudian yang lain ya istilahnya mungkin ini apa namanya banyak ketemu dengan eksportir. Oh, iya. Iya. Lucunya saya tuh ya mungkin langsung ditebak karena pakai batik kan Indonesia. Iya, Indonesia banget lah Pak ya. Pakai jas. Iya, batik. Betul Pak, Indonesia. betul Pak. Cinta Bhinneka Tunggal Ika Pak ya. Indonesia. Berapa lama banget. Pak di Hong Kong? 10 hari. Oh, 10 hari. Lumayan lama itu. 10 hari. 10 hari. Banyak juga oleh-oleh dibawa pulang tuh Pak. Lucunya begitu kalau waktu di Hongkong itu pernah jalan-jalan karena tadi itu mungkin saya dianggap etnis Chinese. Iya. Putih. Langsung diajak ngomong. Diajak ngomong Bahasa Cina gitu. Ini hauma gitu. Dan kita nggak ngerti ya Pak. Saya juga nggak ngerti Pak. Jadi sahabat Morris, ini luar biasa nih. Kita terbuai sekali dengan cerita dan pengalamannya Pak Eko Sinchan ya Bang Deris ya. Dengan sepak terjangnya di dunia pekerjaan, terus dipercaya pimpinan, akhirnya bisa mendampingin di Rut Bulog. Mungkin sahabat Morris pengen tahu lebih dalam lagi nih kepribadian dari Pak Eko Sinchan ini. Apa itu? Saya juga penasaran. Saya juga nggak tahu nih. Iya. Jangan di luar bis terus. Iya, yang sesuatu yang lain gitu. Kita yang sedikit lebih santai nih Pak Eko ya. Jadi mungkin banyak nggak tahu nih sahabat Morris kalau Pak Eko ini mengidolakan salah satu vokalis Indonesia. Oh, siapa itu? Ternama. Siapa itu? Kalau ngeliat dari forum karakternya pop rock gitu ya. Pop rock. Iya, Oke. Salah satu band terbesar di Surabaya. Salah satu legendaris ya. Legendaris, legend. Kalau tahu lagunya Arti Cinta. Gimana tuh lagunya? Arti Cinta. Suara kita jelek tapi. Suara kita jelek. Ari Lasso. Nah, ada satu nih yang menarik nih Pak Eko. Oke. Jadi mungkin sahabat Morris juga banyak nggak tahu nih kalau kebiasaan Ari Lasso itu sebetulnya di rumah itu seperti apa. Jadi ternyata nih sahabat Morris, Ari Lasso itu kalau dia mau potong rambut itu nggak pernah ke salon loh. Terus kemana? Ke tukang urut. Baru nggak saya. Bukan. Sorry sahabat Morris, bukan. Jadi potong rambut. Tapi bukan ke salon. Ternyata Ari Lasso itu kebiasaannya kalau mau potong rambut, cukur rambut itu istrinya yang potongin. Istrinya. Segitu cintanya sama keluarga, sama istri. Nah, ternyata kebiasaan tersebut sama persis dengan kebiasaan Pak Eko Sinchan. Kira-kira Pak. Betul, Pak. Gimana, Pak? Ya, kalau memang ini ngomong apa dulu nih? Kira-kira kebiasaan terus pertama ngefans Ari Lasso. Kok bisa ngefans banget sama Ari Lasso gitu, Pak? Yang jelas Ari Lasso itu memang ya penyanyi, sosok penyanyi atau profil penyanyi yang punya suara karakter khas dia memang. Khas banget, betul Pak. Karakter. Jadi karakter itu kan ya sangat sangat kentara sekali. Betul. Sangat kentara sekali. Walaupun orangnya tidak ada, kita suaranya langsung tahu ini Ari Lasso gitu. Iya. Kebetulan suaranya enak juga. Iya, betul. Kayak pop rock gitu ya. Betul. Suaranya agak serak gitu. Betul. Jadi ya nggak tahu waktu dia sejak di Dewa. Iya, vokalisnya Dewa Pak ya. Vokalis Dewa. Iya. Saya termasuk suka lagu-lagunya dan suka actingnya gitu. Oh, pada saat dia manggung gitu Pak ya. Iya. Semuanya deh kayaknya. Iya. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan band-band lain kan ada juga. Tapi intinya Ari Lasso itu kayak ada apa ya istilahnya kesan tersendiri buat saya. Betul Pak. Dan kebetulan saya penyanyi. Iya. Oke. Maaf ini. Iya betul. Sahabat Morris terutama yang di Bulog Kanwil Sumsel Bubble pasti sering dengar suara Pak Eko ya kan. Terutama yang teman-teman pernah dipimpin oleh beliau. Betul. Jadi berarti tahu kalau Pak Eko Sinchan ini suka menyanyi. Salah satu lagunya adalah lagu Ari Lasso. Betul. Salah satu idol Bulog juga. Iya. Nah, untuk kebiasaan tadi Pak Eko, kok bisa sama ya? Kok sama Pak? Iya. Ini kebetulan aja juga. Kebetulan ya Pak ya. Emang sejak dulu saya itu rambut itu sebenarnya rambut saya tidak bagus. Tapi saya pengen full perform artinya. Iya. Good looking gitu Pak ya. Good looking lah. Jadi penanganannya ya saya coba beberapa kali potong di salon itu rewel dan hasilnya juga kurang pas. Iya, nggak cocok lah Pak ya.
habis ke salon terpaksa nih, kalau ke Iya, salon iya, ini ya. iya. Suatu saat terpaksa ke salon itu sampai di rumah itu rasanya kok kurang. Akhirnya Iya. saya gunting sendiri, kalau enggak sama istri saya. Gitu. Sama ibu ya Pak istri Pak ya. Kebetulan istri saya juga punya keterampilan juga. Oh iya bisa iya. motong. Mm. Lah paling tidak ya saya manfaatkan lah. Betul. Daripada saya ke salon. Betul. Intinya kan kalau saya rewel kan enggak sungkan-sungkan. Iya. Istri sendiri Pak. Sendiri, Pak. Ini cocok kan. Benar. Terus akhirnya ya saya enggak terbiasa ke salon. Iya, akhirnya keterusan. Iya, Kalau berarti mau sampai potong sekarang, Pak rambut, ya? Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. sekarang. Jadi kalau misalnya rambut sudah merasa panjang gitu, saya enggak usahakan enggak sampai ke salon gitu. Iya, Ya betul. hamsternya aja. Betul. Suruh ke sini. Disuruh datang. Berarti Bapak emang sekarang lebih rapi, berarti ada ibu di sini Pak ya. Iya. Jadi Oke, Bang Daris. dari semua cerita Bapak ini saya ini penasaran nih Pak. Bapak kan sudah pernah di Maluku Pak ya. Pernah di Maluku, terus di 8 Jawa provinsi. 8 provinsi, provinsi. Jawa Luar Barat, biasa. Kalimantan, Kalimantan. Bali Pak ya. Iya. Jawa Timur jangan Sulawesi, ditanya. Jawa Timur, Jangan ditanya. Sumatera. Sumatera ini yang terakhir Sumatera. Iya. Apa nih Pak yang paling berkesan lebih dari ke budayanya atau karakter masyarakat dari 8 provinsi yang Bapak pernah tempati itu? Semua punya nilai karakter yang berbeda-beda. Iya. Punya keunggulan yang berbeda-beda. Kalau di sini itu kan, kalau di sini terus terang saya betahnya di sini. Ya masyarakatnya termasuk masyarakat yang modern ya. Modern. Modern lah dibanding dengan tempat-tempat lain. Artinya tidak dilingkupi oleh adat gitu. Iya, betul. Iya kan? Lebih Karena terbuka Pak ya. etnisnya kan sudah etnis campuran Jawa. Campuran Betul, Jawa. Pak. Iya Betul. kan? Jadi lebih apa ya? Saya lebih bisa mengekspresikan kalau saya asli Jawa, asli Surabaya, Jawa Timur. Iya. Ngomong bicara apa adanya bisa diterima. Betul. Jadi gitu kan. Karena Bahasa Palembang, medok Jawa ada iya. Pak. Kebetulan bahasanya Palembang ini kan bahasa mirip Jawa. Mirip-mirip. Betul Pak. Bener. Betul. Bahasa Indonesia yang Iya, susah cuma betul. diganti O aja. Betul. Pak. Kalau pengalaman di daerah lain seperti di Bali itu kan harus tenang. Iya, Tenang, betul. Hening Pak ya. hening. Betul. Ya kerjanya cuman banyak protokoler ngelayanin Iya. tamu-tamu. Tapi banyak ke pantai Pak. Banyak pantai maksudnya ya, Iya, banyak enak. pantai. Memang perjalanan karir saya ini ya memang rezeki anak soleh. Betul. Iya. Coba bayangin di Bandung. Ya. Bandung, Iya. iya. Ya, kan? Tempat yang bikin Tempat betah, Pak. wisata Pak ya, tempat wisata. Manado Pak. Habis ini Bali itu. Bali betul. Kayaknya Bang Deris itu cita-cita saya mengikuti Pak Eko kan. Amin ya Allah. Orang ini kan. Bener, Pak. Manado. Ini terakhir di sini lah. Di sini. Palembang. Ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, Memang ya. rezekinya Pak ya, Rezeki. memang. Rezeki anak soleh emang itu. Enggak nyangka saya Mas. Iya betul. Enggak bisa lah istilahnya dilogikakan atau apa begitu. Betul, Ya, betul. sebuah takdir yang apa sifatnya ya takdir rezeki Betul. baik buat saya. Betul. Bisa keliling Nusantara. Bisa Pak, ya. keliling Nusantara. Banyak Provinsi. budaya, 8 provinsi, Ya. Pak. Luar Makanya biasa. beliau ini sangat kaya pengalaman Kaya lah. pengalaman. Intinya betul. paling tidak itu saya banyak belajar ilmu kehidupan Mas. Iya, Benar. betul Pak. Banyak saudara ya Pak. Banyak Iya, saudara. Betul, Pak. model orang ini, Iya, betul. orang ini, orang kan banyak ya. Iya benar. Dan Bang Deris, Pak Eko Apa nih? ini salah satu pimpinan yang disayang sama karyawan-karyawatinya. Betul, saya setuju. Iya. Saya setuju. Beliau Banyak ini yang kalau kangen. menurut saya beliau ini adalah pemimpin yang ramah. Jadi dia sampai ke bawah itu ramah Humble, gitu. Humble orangnya Kan gitu. di zaman sekarang pemimpin itu memang dituntut fleksibel ya Pak fleksibel, ya. betul. Bisa artinya ke politis bisa, ke atas bisa, tapi ke bawah pun mengayomi gitu Pak ya. Betul. Iya. Nah, dari sekian banyak pengalaman dari Pak Eko nih, mungkin kami ini generasi muda Pak, penyambut tongkat estafetnya Bulog, generasi penerusnya Pak Eko. Jadi Yang akan mungkin melanjutkan Bulog lah melanjutkan istilahnya Bulog ke gitu. depan. Kami butuh sekali nih wejangan dari Pak Eko, pesannya dari Pak Eko, nasihatnya Pak Eko. Kurang lebih nanti bisa diambil positifnya oleh sahabat Morris. Betul. Nah, mungkin apa Pak pesan-pesan buat kami nih, Buat Pak? kami gitu sebagai Generasi generasi muda. Bulog ini. Mungkin kalau pesan dan kesan ya. Ya. Kalau pesan buat generasi muda sebetulnya tidak lari jauh dari apa namanya
apa sih blog itu namanya? Core value Pak ya. Ya core value-nya. Iya. Akhlak, mungkin Pak ya. akhlak, Akhlak ya. Oh iya. dengan beberapa arti mungkin apa yang istilahnya mungkin kalau panjangan A itu amanah, Amanah. K-nya itu kompetensi, Kompetensi, K-nya harmonis, Harmonis. kemudian L-nya loyalitas, loyalitas, Adaptif, Pak ya. K-nya Kolaboratif. Nah, kalau mau terjemahkan satu persatu amanah ini ya bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang diembankan kepada kita. Betul, oleh perusahaan itu. betul. Ya sebuah tanggung jawab, misalnya tanggung jawab sebagai karyawan. Iya. Kemudian kalau kita punya posisi ya tanggung jawab sebagai Iya, posisi. betul. Harus kita tunjukkan kepada perusahaan. Betul. Pertama kepada perusahaan mungkin yang lebih esensi lagi ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Karena kita dikasih kesempatan bisa berkarir di Bulog, Betul. pertanggung jawaban kita dalam bentuk ibadah kerja itu. Jadi kita harus menunjukkan kepada ya belum Allah ya kan ya, supaya betul-betul mendapat berkah. Itu nomor satu tuh Iya, Pak. nomor satu. Yang kedua ya tentunya pada perusahaan harus kita buktikan bahwa amanah yang sudah kita emban yang diberikan oleh perusahaan ini betul-betul kita tunjukkan dengan baik gitu. Kita jaga, kita kita buktikan. jaga. Ya, betul Pak. Kemudian yang berikutnya kompetensi ya tadi itu mungkin apa yang ada di diri kita, kemudian apa yang diberikan kepada perusahaan tugas kita, kita tunjukkan kemampuan kita itu, segala potensi apa yang kita tunjukkan. Minimal kita punya semangat, kita punya niatan kerja baik dan semangat kerja yang baik. Kerja yang baik. Sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan ini terlihat bahwa kita betul-betul menunjukkan dan mampu mengemban tugas di bidangnya masing-masing. Betul. Artinya mencapai tujuan perusahaan gitu Pak ya. Jadi teman-teman generasi muda wajib bersyukur dan wajib menunjukkan kepada perusahaan bahwa kita ditempatkan di atau bagian daripada perusahaan, bagian daripada karyawan ini harus menunjukkan kewajiban kita. Kewajiban kita sudah dibayar, kita sudah dikasih insentif, kita sudah dikasih kesejahteraan oleh perusahaan. Itu harus kita tunjukkan bahwa bentuknya itu kontribusi kita ya. Kita ini harus menunjukkan kepada perusahaan gitu. Konsekuensinya gitu. Kemudian yang berikutnya mungkin apa? Harmonis ya. Harmonis. Ada kepedulian lah. Kepedulian mungkin terhadap hubungan fungsional kita. Rekan kerja Pak ya. Terhadap apa namanya? Situasi kerja. Kalaupun misalnya ada perbedaan, ada selisih pendapat bisa disatukan. Potensi konflik itu harus betul-betul kita jaga. Betul. Di antara sesama rekan kerja itu terbentuk situasi yang harmonis. Betul. Sehingga bisa menunjukkan pada perusahaan bahwa kita betul-betul bisa menjaga kekompakan. Kemudian berikutnya loyalitas. Loyalitas ini yang jelas secara berjenjang. Kita harus menunjukkan posisi kita ini apa. Kita punya struktur organisasi punya atasan pimpinan yang berjenjang. Iya, betul Pak. Yang terakhir larinya kepada perusahaan. Betul. Bukan berarti loyalitas kita loyalitas buta. Tapi apa yang sudah digariskan dalam nilai-nilai perusahaan dan aturan-aturan ketentuan ini kita tunjukkan kesetiaan kita, komitmen kita kepada perusahaan. Bahwa kita itu diajak baik oleh pimpinan secara berjenjang. Seperti yang Bapak lakukan tadi Pak ya. Bapak sudah pindah dari Gasar tapi diminta pimpinan ngerjain Gasar. Loyal tadi lagi. Akhirnya jadi pinwil Pak. Gitu sahabat Morris. Lanjut Pak. Sepanjang itu bisa
ditugaskan itu sepanjang itu baik. Baik, Kita laksanakan. Iya, benar. Itu Betul. tidak menjadi Bukan tupoksi Bukan kita. tupoksi Iya, kita. Betul, Pak. mungkin kalau adaptif, yang berikutnya adaptif ini kita bisa menyesuaikan Iya. terhadap segala perubahan Iya. kebijakan. Betul. Mungkin dari situasi kerja, baik itu karena style pimpinan, kebijakan pimpinan maupun arah-arah kebijakan perusahaan, Iya, segera bisa menyesuaikan. Iya, beradaptasi. Iya, beradaptasi. Betul, Pak. Misalnya contoh lah, misalnya perusahaan dulunya misalnya haluannya dapat penugasan, sekarang misalnya harus Komersial. fokus komersial. Harus bagaimana caranya kita harus betul. ini? Tidak boleh terus ya mentalnya sudah begini Pak, sudah mental birokrat, tidak boleh Iya, begitu. iya, betul, Harus Pak. segera bisa menyesuaikan kondisi. Betul, Pak. Mungkin terakhir kolaboratif ya. Iya. Kolaboratif tentunya itu ya hal yang sangat penting. Kita harus menunjukkan tim kerjasama yang baik dengan sama rekan kerja, baik itu di lingkungan unit, mungkin di lintas unit. Iya, betul. Bentuklah memang rasa kekompakan satu tim. Iya. Tidak ada keberhasilan orang per orang. Iya, betul. Ketika itu menjadi sebuah kekurangan, itu adalah kekurangan kita. Tapi menjadi kelebihan itu keberhasilan kita Bersama. semuanya. Iya, betul, Pak. Persamaan yang harus kita junjung tinggi. Jadi kita jaga kekompakan. Ya. Makanya kayak di Sumsel ini harus dibuktikan kalau memang itu kita punya julukan tim solid. Tim solid, Tim betul. solid. Harus Iya, betul, solid. solid. Solid betul, betul. nggak bisa. Itu Bang Deris, Nggak ada. sahabat boring. Kok boring? Sahabat Morris. Sahabat Iya. Mori. Luar biasa ini pesan dan pesan dari Pak Eko. Artinya di dalam akhlak itu sendiri, Iya. di core value dari perusahaan itu akhlak itu harus memang benar-benar kita laksanakan gitu Iya. Pak ya. Mulai dari amanah, kolaboratif, harmoni, loyalitas dan semuanya itu memang harus kita laksanakan seperti itu. Oke, Bang Momon, gak terasa ini Nggak Pak, terasa nih, Pak. kita Iya, ngobrol-ngobrol baru 5 udah menit, sampai Pak, ya. 1 jam. Iya. Men. Kalau ngomong ini mestinya bisa lebih panjang. Iya. Gak kerasa ini sudah 1 jam Pak Eko Sincan menemani kita dulu, nih. Pak. Sambil Iya, ngopi dulu udah Pak. disediakan ini, Pak. Tadi mau saya Betul Pak, silakan Pak. Silakan, Pak. Yang jelas kopi ini kalau pakai gula-gulanya itu manis kita. Manis kita dong. Nggak ada yang lain, gula Iya. manis kita. gula produksi gula kita sendiri. Iya. Iya dong produksi Pak, kita, gula gula manis manis kita kita. sendiri. Jadi Bang Deris, mungkin sahabat Morris cukup banyak pengalaman yang diceritakan oleh Pak Eko tadi dari mulai awal karir Betul. sampai akhirnya beliau berhasil menjadi pimpinan tertinggi di Kanwil Sumsel Bubble Betul. dan di 8 provinsi ya Pak ya, 8 sudah provinsi. bekerja di 8 provinsi dan sangat banyak sekali pengalaman Pak Eko. Eko Sincan, jangan Eko Pak. Sincan. Iya, Pak Eko Sincan. Lupa Sincannya, Pak. Artinya dengan semua pengalaman Pak Eko Sincan yang kaya dengan pengalaman ini bisa menjadi motivasi untuk kita. Jadi untuk kita selama bekerja gitu, kerja yang benar, Betul. kerja yang baik. Sisanya diserahkan kepada Allah gitu Pak ya. Ikhlas, jangan pilih-pilih. Betul, ikhlas. Jadi guru saya pribadi nih, Kalau saya sih panutan karena beliau ramah sekali saya orangnya. ngikutin Pak Eko Sincan ini. Bisa ke Bali, Oh, bisa ke Jawa Barat, bisa ke Manado. Biar bisa dapat berkahnya, Pak. Oke, oke sahabat Morris, nggak terasa kita sudah 1 jam bersama Pak Eko Sincan. Bagi teman-teman yang suka dengan video kita hari ini atau video-video kita berikutnya, Jangan lupa nih, untuk like dan subscribe. Iya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan bintang tamu yang lain yang nggak kalah spesial juga. Betul sekali Bang Deris. Oke, berarti kita akhiri aja nih. Sekali lagi kami ucapkan terima Pak Eko kasih Sincan, kepada ya, Pak Eko waktunya Sincan. sudah mengganggu waktu kerjanya, Terima Pak. kasih, Iya, sehat terima selalu kasih. Bapak. Amin. Amin. Siap. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Oke. Sampai berjumpa lagi bersama kami Bang Morris.